Mas Syafi'i, cek suara jelas ya. Jelas Pak Fahri. Nggih, sama Bapak Ibu, di Tuban, di Semanding itu lagi hujan. Ini saya pindah ke warung kopi nyari tempat yang bagus sinyalnya. Alhamdulillah Bapak Kemenak sudah membersamai kami. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Pak Adi, ini Pak Munir sudah bergabung. Selamat datang Pak Munir, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tuban. Selamat datang Pak. Yeah. Gimana sehat ya? Selamat datang Pak. Yeah. Ini kita mulai Pak Fahri ya. Kita mulai sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat hidayah serta nikmat yang berkah dari kita semuanya, kita dapat berkumpul meski secara daring pada kegiatan workshop literasi digital, yang mana kegiatan ini adalah kerjasama antara IGI Kabupaten Tuban dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Munir M.Hum, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Iwan Fahrudin SPD, selaku Ketua IGI Kabupaten Tuban dan juga narasumber pada kegiatan ini. Saya hormati Bapak Syafi'i SPD Eskom, MUIA Expert Indonesia dan Passport Certified Trainer, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang telah menyiapkan waktu pada kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada kegiatan hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, merupakan kerjasama yang dijalin IGI Tuban yang bertujuan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran dan kompetensi pengembangan pendidikan, yang insya Allah dengan awal ini akan berlanjut pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Sebelum kita mulai pelaksanaan kegiatan hari ini, saya bacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama, untuk pembukaan, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Munir, kemudian sambutan dari Ketua IGI, kembali ya. Yang kedua adalah Ketua IGI, kemudian yang selanjutnya sambutan dari Kepala Kemenak Tuban Bapak Munir, kemudian pemaparan materi yang pada malam hari ini materinya yaitu class point. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan di layar bahwa kegiatan ini berlangsung tanggal 9 sampai tanggal 18, yang mana tanggal 9 sampai 10-nya itu versi daring. Yang dari pertama ini akan diisi oleh Bapak Syafi'i dengan materi class point, kemudian besok tanggal 10-nya akan diisi oleh Bapak Iwan Fahrudin dengan materi Canva. Dan untuk tanggal 11 sampai 18 akan ada bimbingan dan penugasan melalui grup WA. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Iwan Fahrudin selaku Ketua IGI dan juga narasumber untuk sambutan pada kesempatan ini. Monggo, kami silakan. Gue nyamuk lah. Halo, monggo Pak
Muhammad Baharudin. Baik, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Munir, M.Hum, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tuban. Yang kami hormati seluruh pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tuban, beserta seluruh panitia. Yang kami banggakan seluruh peserta workshop literasi digital Mahir Canva Pro dan ClassPoint Pro. Puji syukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini kita bisa bertemu di online dalam keadaan sehat dengan niat belajar untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita di era digital yang sangat luar biasa ini. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan oleh Allah SWT untuk terus mengabdi di dunia pendidikan. Salam serta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan keteladanan kita Rasulullah SAW, dan tepat di hari Maulid ini, di peringatan hari Maulid ini, mari kita bersama-sama meneladani sifat baik Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi dan waktunya di hari ini. Jadi kami di IGI dengan panitia dan pengurus sepakat untuk terus sharing and growing together. Artinya terus berbagi praktek baik, terus berbagi kemanfaatan untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Latar belakang kami membuat ini adalah satu, kita hari ini di dunia digital, kita harus mahir digital. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi Canva Pro maupun ClassPoint. Kita, jika bisa kedua aplikasi ini, salah satu contohnya, insya Allah kita bisa bermanfaat, bisa menunjang kinerja kita di guru ataupun di tenaga pendidikan ataupun yang lain. Misalkan Canva Pro, banyak sekali aplikasi atau fitur yang kita gunakan untuk pekerjaan. Bahkan kita bisa gunakan untuk berusaha, untuk usaha kayak gitu bisa. Begitu juga dengan ClassPoint yang sangat luar biasa. Di IGI mempunyai trainer yang sudah qualified ya, artinya sudah mumpuni di bidangnya, yang tergabung di IGI Trainer Center. Jadi kita membuat ITC ini adalah untuk menyalurkan kebermanfaatan untuk masyarakat, untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai KTA IGI yang guru, kita bisa memfasilitasi untuk membuatkan. Artinya ketika nanti daftarnya adalah umum, kita nanti akan bantu membuatkan KTA IGI gratis. Jadi tidak perlu bayar. Kenapa kita harus punya sebagai guru? Kita ada banyak sekali pelatihan yang itu jika punya KTA IGI itu bisa gratis. Kalaupun nggak gratis, bayarnya sangat murah. Nah, seperti pelatihan ini bayarnya hanya 25.000 bagi yang ber-KTA IGI. Mendapat beberapa fasilitas, salah satunya adalah e-sertifikat 32 JP yang bisa digunakan untuk penunjang karir bagi ASN maupun non-ASN atau yang akan ASN seperti itu. Oke, yang kedua adalah terima kasih yang sangat besar sinergi antara IGI dan Kemenak Tuban. Kita akan terus menjalin komunikasi ini untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi digital di guru-guru khususnya Tuban dan umumnya ada di Indonesia. Terima kasih Pak Munir, kami sampaikan mewakili pengurus dan seluruh keluarga besar IGI Tuban. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita belajar bersama-sama, kita akan bimbing bersama-sama sampai bisa bersama-sama. Nanti ya akan disampaikan oleh Pak Syafi'i dan besok adalah materi saya, kita belajar bareng-bareng, kita bisa bersama-sama seperti itu. Dan niatkan pada diri kami sebagai pengurus di IGI akan insya Allah terus berkomitmen untuk berbagi.
Insya Allah ke depan lagi kita ada pelatihan lagi yang ke depan kita akan punya pelatihan lagi yang lebih bervariasi untuk pengembangan kompetensi guru-guru di Indonesia. Seperti itu. Mohon maaf jika ada salah. Sekali lagi terima kasih kepada Kemenak, kepada pengurus IGI dan seluruh peserta. Pak Munir, perlu kami laporkan bahwa ini ada tidak hanya guru Pak Munir, ada juga dari Nakes. Bu Lina ini dari Nakes, ada juga dari UPT Pendidikan, tidak hanya guru, ada mahasiswa juga Pak Munir, dan tidak hanya di Tuban, ada dari Medan, ada dari mana tadi yang jauh tadi, beragam Pak Munir. Jadi tidak hanya di Tuban. Jadi ini kelasnya adalah nasional seperti itu Pak Munir. Dan harapan kami tidak hanya cukup sekali, kita bisa menyelenggarakan beberapa kali di tema yang berbeda seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Marudin selaku Ketua IGI Tuban. Dari yang saya dari Bapak Iwan tadi bisa saya garisbawahi bahwa IGI Tuban senantiasa mempunyai komitmen untuk tetap meningkatkan kompetensi guru di Tuban dan juga siap untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak manapun yang intinya adalah untuk pendidikan dan kembali untuk pendidikan Tuban lebih maju. Selain itu, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, monggo Bapak Ibu bisa ngulik juga di medsos IGI, di IGI_Tuban. Di situ akan kami berikan banyak sekali informasi dan juga pembelajaran-pembelajaran inovatif yang akan tim kami dari IGI akan memberikan informasi di lewat medsos tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kesempatan selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Kemenak Tuban, Bapak Haji Munir Enhum. Untuknya kami persilakan. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Ikhwan Fakhruddin, SPD, selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tuban, dan seluruh jajaran pengurus IGI. Yang saya hormati Pak Syafi'i, Pak Imam Syafi'i, selaku narasumber, yang alhamdulillah nanti akan menyampaikan beberapa materi, dan seluruh panitia rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya banggakan, saya merasa bersyukur dan ikut bangga karena ada workshop literasi digital. Ini salah satu poin yang penting bagi guru dalam rangka untuk menambah kompetensi seorang guru, dalam rangka juga memberikan layanan pada siswa, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu di antara 7 program di Kementerian Agama adalah layanan digital. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari kemarin ketika saya bertemu dengan Pak Fakhruddin, saya sangat memberikan apresiasi workshop malam hari ini, walaupun nanti sifatnya melalui daring, insya Allah nanti ini akan menambah kompetensi seorang guru. Karena saya yakin bahwa guru adalah penentu utama dalam dunia pendidikan. Dan kegiatan ini alhamdulillah juga diikuti oleh beberapa kalangan dari mahasiswa, dari tidak hanya di lingkungan Kemenak, tapi juga di pendidik yang lain atau pendidikan lain. Ini menunjukkan bahwa pentingnya literasi digital dalam rangka untuk bagaimana supaya kita ini sebagai seorang pendidik, khususnya sebagai seorang guru, harus memahami penggunaan digital, karena guru sangat menentukan sebuah keberhasilan di pendidikan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon pada Bapak, Ibu-ibu dan juga saudara sekalian yang mengikuti pelatihan ini, hendaknya diikuti dengan baik, dengan cermat, sehingga nanti akan menghasilkan
materi yang bagus, yang nanti semuanya akan bermanfaat untuk anak-anak kita, bermanfaat untuk lembaga, dan juga bermanfaat untuk perkembangan dunia sekarang ini. Memang dalam era globalisasi, era digital ini, peran guru, peran pendidik, peran orang tua ini sangat menentukan sekali. Apalagi sekarang ini kalau kita tidak melek IT, tidak paham dengan IT, maka kita akan ketinggalan zaman. Lebih-lebih kita sekarang ini berada di era demografi. Kita harus sambut, kita harus isi dengan bonus demografi ini. Kalau kita tidak mengisi dengan perkembangan teknologi, maka kita akan ketinggalan pada masanya. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua IGI Kabupaten Tuban yang telah memberikan inisiasi kepada kita semuanya, kepada guru-guru yang ada di Tuban. Mudah-mudahan ikhtiar untuk memberikan edukasi kepada guru-guru yang ada di Tuban khususnya, dan juga di tempat lain, ini mudah-mudahan bisa mengantarkan pendidikan kita jauh lebih baik. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, pada narasumber, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk berlatih, selamat untuk belajar, karena belajar itu tidak ada henti-hentinya, lebih-lebih sebagai seorang pendidik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kemenag, Bapak Haji Munir. Dapat memberikan garis bawah yang sudah disampaikan Bapak Haji Munir bahwa guru harus melek IT karena siswa kita mungkin akan menyalip kita ketika kita tidak berusaha untuk menandingi dia dengan IT seperti itu. Dan sebuah keniscayaan ketika perubahan itu harus kita lakukan dan kita jalani, bahwa kita mengajar anak sesuai dengan zamannya. Begitu Pak ya. Dan tidak mungkin kita tidak mengikuti perkembangan anak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, matur nuwun Bapak atas pengarahnya tadi. Kemudian selanjutnya itu acara inti dari kegiatan malam ini, yang pertama ini yaitu pemaparan materi dari Bapak Imam Syafi'i yang pada malam hari ini akan mengambil materi yaitu class point. Monggo Bapak Imam Syafi'i, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Munir M.Hum selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, dan juga Bapak Ikhwan Fahrudin SPD selaku Ketua IGI Kabupaten Tuban, dan tak lupa Bapak Ibu semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan. Baik, Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang, maka dalam kesempatan malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Bapak Ibu. Ini saya share screen terlebih dahulu. Oke, saya akan menayangkan profil singkat Bapak Ibu ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Oke, mudah-mudahan sudah bisa tayang. Oke, saya putar. Suaranya belum muncul Pak Safi. Saya di Microsoft Innovative Educator, Bapak Ibu, juga sebagai Certified Trainer di ClassPoint. Ini jejak sekolah saya, dan ini beberapa hal yang pernah saya ikuti lomba-lomba Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah di Prancis Bapak dan Ibu.
Kebetulan ini di tahun 2019, Bapak dan Ibu, tepat di bulan-bulan yang kita menjelang Corona COVID-19 itu, Bapak Ibu. Jadi setelah acara ini, 1 bulan kemudian itu kita ada wabah COVID-19, Bapak dan Ibu. Jadi saya masih bersyukur karena masih bisa merasakan untuk bisa pergi keluar, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini adalah kegiatan dan hal-hal yang saya kerjakan di luar dari kegiatan mengajar, Bapak dan Ibu. Dan kita juga bisa bersambung silaturahim di beberapa sosial media kami. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, perkenalan singkatnya. Nanti kita sambung di kegiatan selanjutnya, Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, supaya menyingkat waktu, saya akan menyampaikan beberapa tentang kelas poin. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya masih terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Jelas, Bapak. Oke, baik. Iya. Nah, kita mulai Bapak dan Ibu. Saya akan menayangkan slide PowerPoint tentang kelas poin. Nah, kelas poin mungkin masih baru ya di Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk off cam ya Bapak Ibu ya, supaya jaringan kita lebih lancar lagi. Mohon izinnya supaya saya meng-off-kan kamera saja supaya suara saya lebih jelas lagi Bapak Ibu. Baik. Kelas poin itu sebetulnya adalah add-on atau software tambahan yang akan membuat presentasi kita, Bapak dan Ibu, itu menjadi lebih interaktif. Mohon untuk di-off-kan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Apa yang membuat kelas poin akan ada tambahan di materi itu berupa menu yang yakini Bapak Ibu. Sehingga PowerPoint semua itu kan sebuah media yang sangat menarik dan juga akan terjadi presentasi yang dua arah Bapak Ibu. Kalau biasanya kita menyampaikan sebuah materi itu dengarkan saya, lalu kemudian pengajar itu mengajar, menjelaskan materi PowerPoint-nya itu tanpa ada interaksi dengan peserta didik. Nah, dengan kelas poin, maka Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ditambahkan dalam PowerPoint kita, sehingga akan menjadi lebih interaktif dengan cara yang sangat mudah, Bapak Ibu. Oke, di mana kelas poin itu akan memungkinkan siapapun gurunya itu untuk merancang dan menjalankan baik itu pembelajaran ataupun kuis itu secara langsung melalui PowerPoint tanpa tambahan software apapun, hanya menggunakan kelas poin saja Bapak Ibu. Dan di kelas poin itu ada beberapa poin yang menjadi kelebihan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dengan menggunakan kelas poin, Bapak Ibu nanti akan bisa menghubungkan PowerPoint itu langsung ya. Kalau biasanya Bapak Ibu kalau menjelaskan itu kalau mau interaktif kan biasanya menggunakan software ataupun juga portal online yang lain. Misalnya seperti Quizzes ya, supaya di Quizzes dilakukan
Putus-putus Mas. Benar. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala sinyal di Pak Safi ini. Kita tunggu sebentar. Benar Mas. Ya, ini ada kendala sinyal dari Pak Safi. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu dulu Pak Safi bergabung. Sepertinya ada gangguan sinyal di daerah rumahnya. Mohon izin Bapak Ibu sambil menunggu Mas Safi share screen untuk kita tampilkan profil IG dulu ya, teman Pak Safi.
Oke, cek. Sudah bisa masuk kembali, Bapak Ibu? Iya, oke. Mohon maaf karena memang terkendala jaringan kita. Habis hujan lebat, Bapak Ibu, di daerah kami di Senori. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Mohon maaf, Bunda Aini bisa menghostkan saya kembali. Atau yang masih share screen, Pak Hadi bisa off-kan dulu share screen-nya. Sudah saya stop share screen-nya. Oke, siap. Waduh, tadi terputus ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Coba Nah, screen, saya Mas share. Afif. Iya, siap. Oke, saya share screen kembali Bapak dan Ibu. Baik. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik. Nah, seingat saya tadi baru sampai slide ini deh. Saya sudah kelempar tadi Bapak Ibu. Nah, oke, kita akan tampilkan kembali Bapak Ibu apa yang menjadi keunggulan dari kelas poin, di mana kalau Bapak dan Ibu memanfaatkan kelas poin,
nantinya kita bisa juga menyimpan jawaban siswa itu di slide PowerPoint kita. Jadi langsung berinteraksi di PowerPoint itu langsung bisa, termasuk juga apa yang ada di dalam slide itu, termasuk juga respon nilai, kemudian jawaban-jawaban siswa yang diberikan, itu langsung bisa kita unduh Bapak Ibu. Bahkan untuk penilaiannya pun nanti juga bisa kita kumpulkan dalam format Excel CSV juga Bapak Ibu. Tinggal kita tata, kemudian sudah bisa kita olah menjadi nilai harian juga Bapak Ibu. Nah, itu kelebihan kita akan mampu untuk mengubah slide. Kita akan kelas poin, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan slide yang ada itu untuk membuat kuis secara interaktif dan juga bisa dijalankan langsung diberikan kepada siswanya. Itu juga akan memberikan tanggapan secara lebih efektif ya Bapak Ibu daripada kita menggunakan kertas begitu kan. Apalagi kalau kita sekolahnya sudah adiwiyata, maka itu bisa digunakan sebagai salah satu poin penilaian bahwa kita sudah paperless, tidak menggunakan kertas lagi. Tapi semua sudah digital. Anak-anak juga akan lebih senang karena mereka bisa berinteraksi secara langsung ya Bapak Ibu dengan menggunakan smartphone ataupun media internet yang lain. Nah, contoh-contoh yang bisa kita manfaatkan di dalam kelas poin ini Bapak Ibu, nah ini menu-menu yang bisa kita gunakan diantaranya adalah ketika kita menggunakan multiple choice, maka kita langsung bisa memberikan kuis itu secara langsung. Nah, Bapak dan Ibu kalau sudah pernah ya membuat media menggunakan PowerPoint untuk membuat sebuah slide PowerPoint yang bisa dijawab langsung atau yang bisa memberikan respon kalau benar salah, itu membutuhkan pendalaman PowerPoint yang cukup lumayan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengenal menu trigger, Bapak Ibu harus mengenal bisa menyiapkan kuis dengan beberapa pemahaman PowerPoint yang cukup mendalam ya atau menengah lah istilahnya. Itu baru bisa membuat. Tapi dengan hanya menggunakan kelas poin, Bapak Ibu itu tinggal mengklik satu kali itu sudah jadi sebuah kuis. Nah, itu salah satu hal yang menjadi kelebihan dari kelas poin. Nah, selain juga ada interaktif kuisnya seperti yang ada pada contoh ini, misalnya saja pilihan ABCD-nya kuncinya apa, masih ada link yang bisa share seperti yang tampil di sini ya, ada kode kelas. Oke, baik. Kita terpental kembali Bapak Ibu. Saya share screen kembali. Nah, kita sudah sampai, ya mungkin tidak saya fullkan ya supaya lebih ringan lagi. Mohon izin saya pendekkan kembali. Nah, ini adalah contoh ya Bapak dan Ibu untuk slide yang bisa dengan mudah kita gunakan. Oke, saya share screen kembali. Nah, ini adalah contoh bagaimana penerapan atau pembuatan kuis dilakukan melalui kelas poin. Jadi kita tinggal menekan satu tombol menu di sini ya. Bapak Ibu bisa cermati. Nah, ini bisa kita lihat, kita pilih saja yang multiple choice, maka secara otomatis PowerPoint kita akan menyediakan menu interaktif kuis seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal menyiapkan soalnya seperti apa, kemudian ABC-nya, kemudian di sini sudah ada mana yang ingin Bapak Ibu gunakan sebagai kunci. Nah, cukup satu klik saja itu sudah jadi Bapak Ibu.
Nah, itu mudahnya menggunakan class point. Nah, bayangkan kalau kita tidak menggunakan class point itu Bapak Ibu harus susah payah membuatnya di PowerPoint ya. Untuk bisa gabung dengan materi kita. Nanti akan saya praktekkan juga Bapak Ibu. Nah, yang kemudian siswanya setelah kita menyiapkan sebuah kuis, maka siswanya Bapak Ibu nanti bisa mengakses kuis itu melalui link yang kita bagikan di classpoint.app. Nanti tinggal memasukkan kode kelas yang secara otomatis akan kita terima dari ClassPoint. Secara otomatis nanti siswa bisa masuk dan melihat apa yang kita tayangkan melalui PowerPoint itu. Nah, Bapak dan Ibu, apakah hanya digunakan untuk membuat soal saja ClassPoint? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi masih banyak sekali fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Nah, ini sudah bisa saya tampilkan ya Bapak Ibu, ada banyak. Kalau tadi kita membuat kuis, berarti kita menggunakan fitur yang multiple choice Bapak Ibu. Kita masih ada banyak fitur yang lain, termasuk di sini ada whiteboard. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Oke, yang kedua, fitur yang kedua di ClassPoint itu Bapak Ibu, kita juga bisa membuat sebuah permintaan supaya anak-anak itu menulis. Nah, menggunakan short answer. Bapak Ibu mungkin ya, kalau di siswa kita ada kemudian anak kita itu yang kadang-kadang kalau disuruh angkat tangan itu malu Bapak Ibu. Jadi dia nggak berani menyuarakan itu menggunakan suara langsung. Ada tipikal anak-anak kita itu yang memang dia secara kodratnya itu sudah kurang pede ya Bapak Ibu ya. Atau biasanya kita itu mengenalnya dengan inklusif ya, atau berkebutuhan khusus ya, sehingga dia agak cenderung itu tidak percaya diri, kemudian malu untuk bersama dengan temannya menyuarakan secara langsung. Maka kita bisa menggunakan ini secara efektif. Selain itu juga bisa kita gunakan ini untuk berinteraksi dengan anak didik kita. Ya, jadi mereka akan menjawab secara langsung dan kita sangat efektif. Jadi dalam waktu yang singkat itu kita sudah bisa mengumpulkan sekian banyak anak dan mereka hanya cukup mengetik saja lewat interaksi di HP, maka kita sudah bisa menayangkan ini. Anak-anak juga bisa lihat nih Bapak Ibu. Termasuk juga ini kita gunakan untuk media refleksi misalnya. Gimana sih anak-anak, paham nggak yang Bapak Ibu ajarkan tadi? Misalnya begitu. Nah, maka anak-anak dengan cepat begitu bisa menuliskan lalu mengirimkan kepada kita dan kita bisa tayangkan secara langsung Bapak Ibu. Tanpa perlu berpindah aplikasi, tanpa perlu menggunakan media yang lain. Cukup menggunakan ClassPoint saja. Contohnya misalnya yang sudah kita screenshotkan ini Bapak Ibu. Insya Allah sudah paham bagian mana yang belum. Alhamdulillah sudah paham. Dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan juga seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan terbuka yang lain sehingga nanti anak-anak akan bisa merespon langsung dan kita bisa menayangkan. Selain menayangkan, Bapak dan Ibu di sini bisa memberikan respon ya. Bapak Ibu bisa memberi tanda love, Bapak Ibu bisa mendownload jawabannya anak-anak ataupun juga memberi tanggapan dan lain sebagainya dengan menggunakan langsung ya. Jadi tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun, cukup menggunakan ClassPoint saja, maka itu sudah bisa kita berikan kepada anak-anak. Nah, fitur keren yang tak kalah di fitur yang lain lagi ada namanya word cloud Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan word cloud, kalau tadi kita di menu ini Bapak Ibu kita menggunakan short answer, maka yang berikutnya kita menggunakan namanya menu word cloud. Nah, di mana word cloud ini kita bisa gunakan untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak kita gitu supaya mereka itu bisa misalnya memberikan respon secara langsung. Nah, dengan nantinya jawaban yang paling banyak dijawab oleh anak-anak yang sama itu akan membesar, Bapak Ibu. Ukurannya akan besar. Nah, jadi termasuk kita bisa melihatnya secara langsung bagaimana nanti word cloud itu bisa kita gunakan. Nanti juga akan kita praktekkan Bapak Ibu beberapa pemanfaatan dari menu-menu yang ada ini. Nah, itu sekilas ya saya bercerita tentang fitur-fitur yang ada di ClassPoint.
Fitur yang berikutnya, nah ini juga masih menggunakan word cloud yang dimanfaatkan untuk misalnya ya kita membuat sebuah refleksi. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Nah, maka dia akan menjawab secara langsung dan nantinya itu akan membentuk sebuah tampilan seperti ini Bapak Ibu, di mana jawaban-jawaban yang sama nanti akan membesar. Kita juga bisa melihat siapa yang menjawab ini, siapa yang menjawab satu dan lain sebagainya itu dalam bentuk tampilan seperti ini. Nanti kita akan tampilkan juga kepada Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya lagi, maka semua keajaiban itu bisa terjadi ya di dalam PowerPoint kita apabila kita mau menggunakan class point ini Bapak Ibu. Nah, itu pengenalan singkat tentang class point di mana nanti kita akan coba praktekkan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajarannya, untuk membuat medianya sehingga lebih interaktif dan menarik lagi. Kemudian di sini ada leaderboard. Nah, ini biasanya digunakan untuk game Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti bisa di-off-kan dulu mic-nya Bapak Ibu. Baik, saya off-kan terlebih dahulu ya supaya lebih jelas. Oke, sudah di-off-kan semuanya? Oke, sudah. Iya, kita lanjutkan kembali. Nah, Bapak Ibu, yang ini ada leaderboard. Ini kita gunakan nantinya untuk membuat quiz kita itu menjadi sebuah permainan game. Jadi nanti akan ditampilkan juara 1, 2, 3 dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, sehingga anak-anak akan termotivasi ya, akan merasa tertantang begitu dengan kita berikan kepada mereka Bapak Ibu. Jadi selain digunakan untuk quiz, bisa juga digunakan untuk leaderboardnya itu akan menampilkan bagaimana proses pemahaman yang kita berikan melalui soal-soal. Dan nanti akan diberikan ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah seperti itu Bapak Ibu materi yang singkat terkait dengan pengenalan fitur class point. Nah yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini masalah instalasi. Nah, bagaimana kita dapat menginstal class point? Saya kira ini nanti ya untuk instalasinya saya akan ke materi ini dulu Bapak Ibu. Nah, bagaimana pemanfaatan class point ini untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus kita akan menerapkannya, membuatnya. Dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapat slide yang saya gunakan ini untuk latihan ya. Latihan sendiri membuat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja nih Bapak Ibu tidak mempraktekkan, maka itu akan kurang ini ya Bapak Ibu, kurang greget atau mungkin memahaminya itu baru 50%. Bapak Ibu silakan nanti kalau supaya bisa paham penuh dan nanti bisa bermanfaat untuk anak didiknya supaya lebih semangat dan ketagihan belajar ya, syukur-syukur mereka tidak lagi ketagihan bermain game tapi ketagihan wah senang saya belajar. Nah, karena Bapak Ibu pakai class point. Nah, oke. Baik, yang menjadi topik kita itu adalah pembelajaran diferensiasi, di mana Bapak dan Ibu saat ini sedang digaungkan ya, baik melalui program guru penggerak ataupun juga untuk pemilihan media pembelajaran yang dilombakan saat ini, itu sudah mengarah kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi Bapak dan Ibu? Nah, Bapak Ibu boleh saya minta responnya ya. Oke. Ini supaya tidak satu arah. Benar nggak sih satu arah ini? Nah, oke, kita akan buat satu slide lagi. Pendapat Bapak Ibu ya. Pendapat atau definisi. Dan coba definisi yang bisa Bapak Ibu tuliskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nah, saya akan satu klik saja, saya pilih short answer. Lalu short answer ini sudah masuk ke slide PowerPoint saya ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada pengaturan. Nah, apa yang menjadi pengaturannya? Yang pertama adalah tipenya adalah short answer. Kemudian ini kita mulainya ya. Selanjutnya adalah waktu untuk kita tentukan ini waktunya berapa menit ya untuk ini. Kira-kira 3 menit deh. Oke. Atau kebanyakan mungkin 2 menit saja ya. 2 menit saja Bapak Ibu. Oke, saya akan tayangkan ini dan Bapak Ibu nanti
bisa langsung mencoba. Nah, caranya mencoba Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan buka di alamat kelaspoin.app. Oke, nah ini sudah ada yang join ini Bu Nelly ya. Kemudian kelas kodenya adalah 6704. Oke, silahkan Bapak Ibu. Bukanya dari kelaspoin.app. Kemudian kodenya adalah 65704. Nah, oke Bu Dia. Nah, pada waktu kita seperti ini Bapak Ibu, kita bisa ngobrai ya murid-murid kita yang belum. Ayo anak-anak yang belum, ini baru 2 loh yang join. Mana nih yang lain? Nah, kita bisa seperti itu Bapak Ibu. Oke, silahkan yang belum. Pak Hadi sudah join. Oke. Kemudian ada Pak Huda ya. Oke, nah kita bisa menampilkan langsung nih Bapak Ibu dan bisa ngobrai murid-murid kita yang seumpama belum memberikan atau belum masuk ke kelas. Ada Mbak Iin atau Bu Iin. Oke, ada Pak Asrul. Waduh, Pak Asrul sudah join. Nah, siapa lagi nih yang kurang? Kita bisa memancing anak kita itu supaya apa? Tidak hanya mendengarkan kita bicara Bapak Ibu, tapi langsung berinteraksi dengan kita lewat slide PowerPoint yang kita buat. Nah, jadi siapa yang sudah memberikan respon? Nah, ternyata Pak Hadi yang sudah memberikan respon. Apakah hanya Pak Hadi saja? Oke, ya ternyata ada lagi Pak Budiah. Adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense. Waduh, bahasanya sangat Google ya. Oke, tapi nggak apa-apa loh. Aku suka ya. Saya like. Nah, kita respon kayak gitu anak-anak Bapak Ibu. Jadi mereka akan terasa ada yang mereka. Oke, wah ini luar biasa ini Pak Chandra ini. Pak Chandra atau Bu ya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Oke, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan sama. Oke, wah luar biasa. Searchingnya cepat sekali Ibu ya. Oke. Nah, Pak Hadi ini kok hanya menulis Hadi berbeda-beda. Oke, saya love juga. Nah, seperti ini bisa kita langsung download Bapak Ibu. Jawaban yang anak-anak yang menurut kita itu oke bisa kita download langsung. Dan jadi kita bisa tahu nih Bapak Ibu siapa yang sudah merespon, siapa yang belum. Nah, ini bisa kita save dan kita masukkan ke dalam slide kita. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa memasukkan jawaban-jawaban atau respon ini ke dalam slide kita. Nah, jadi tinggal kita insert. Jawaban dari Bapak dan Ibu ini akan masuk ke dalam slide kita. Apakah benar seperti itu? Oke, kita cek. Masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat enak sekali kalau Bapak Ibu menggunakan ClassPoint ini. Itu baru satu ya. Kita tadi menggunakan namanya short answer Bapak Ibu atau jawaban. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan tentu sangat beragam Bapak Ibu ya. Tidak hanya tanya soal itu. Misalnya tanya kabar. Boleh. Apakah anak-anak sudah belajar? Boleh. Oke. Nah, kita kembali ke diferensiasi Bapak Ibu. Oke, tadi jawabannya Bapak Ibu sudah sangat betul ya. Jadi sudah mewakili dari kita semua di mana pembelajaran diferensiasi itu memang pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan anak Bapak Ibu. Jadi yang penting sudah menjalankan tugas, lalu sudah cair begitu beres. Waduh, kalau seperti itu ya kurang ya Bapak Ibu ya. Maka apa nih yang menjadi kebutuhan anak itu perlu kita perhatikan. Di mana kebutuhan anak itu berfokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan belajarnya. Nah, kita bisa pancing Bapak Ibu. Apakah anak-anak bisa sudah belajar ya tadi ya di rumah ya. Nah, itu berarti kesiapan belajar. Kemudian minat belajarnya. Nah, sebetulnya oke, mohon untuk yang masih on mic nanti kita ada sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Saya off-kan dulu apa ada yang bisa meng-off-kan? Apa di-off-kan sendiri Bapak Ibu? Oke, sudah. Kemudian minat belajar. Nah, kalau terkait dengan minat belajar, Bapak Ibu, berarti keinginan siswa untuk belajar pada topik-topik tertentu atau juga kita bisa tanya apa sih yang sebetulnya ingin dia pelajari
pada materi yang sudah kita siapkan. Nah, seperti itu bisa namanya minat belajar. Kemudian kita juga bisa fokuskan diferensiasi itu pada profil siswa. Apa yang dimaksud dengan profil siswa? Yaitu ada latar belakangnya, ya. Siswa itu latar belakangnya kayak gimana sih? Nah, itu sebaiknya kita juga tahu, Bapak Ibu. Gaya belajarnya, kemudian kecenderungan untuk dia itu tipikalnya apa, ya. Ada tipikal itu kan macam-macam, ya, Bu Ibu. Ada auditori, kemudian ada visual, kemudian ada intrapersonal, interpersonal. Nah, semua itu masing-masing individu anak-anak didik kita itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, sebaiknya kalau kita mau, ya, supaya anak-anak itu maksimal dalam pemahaman belajarnya, itu perlakuannya juga nggak boleh sama seperti yang disampaikan Bapak Ibu yang tadi, ya, sudah memberikan respon tadi. Nah, ini bahwa kita tidak boleh menyamakan, ya, Pak Chandra tadi, bagaimana anak itu harus diperlakukan secara yang berbeda sesuai dengan 3 hal ini tadi, Bapak Ibu. Nah, harapannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat sebuah terobosan-terobosan yang itu berdasar pada perbedaan-perbedaan itu, maka hasil belajarnya akan meningkat, semangat belajarnya akan tumbuh, kemudian minat belajarnya akan semakin baik, Bapak Ibu. Sehingga pemahaman siswa terhadap topik-topik yang kita berikan itu juga nantinya akan bisa bertambah, ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih supaya kita bisa melakukan diferensiasi ini kepada anak didik? Ini sudah saya rangkum. Sebetulnya kalau bacaannya panjang, Bapak Ibu, tapi ini sudah saya rangkum saja supaya singkat padat. Dalam ininya adalah kita berbatas waktu. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu fitur-fiturnya dan nanti tahu bagaimana cara menginstal ClassPoint-nya. Karena apa? Bapak Ibu bisa manfaatkan ini untuk pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari, ya. Jadi itu harapannya. Nah, sehingga memenuhi unsur diferensiasi supaya peserta didiknya itu lebih semangat belajar dan merasa terlayani dari semua model-model ataupun profilnya ataupun minatnya bisa tumbuh di sana. Nah, yang bisa guru lakukan dalam menerapkan diferensiasi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bisa melakukan diferensiasi ini pada konten pembelajaran. Nah, ketika kita menggunakan konten pembelajaran yang seperti yang kita gunakan saat ini ada beragam, ya. Jadi jangan hanya ulangan saja, Bapak Ibu, ya. Jangan hanya LKS saja yang kita gunakan. Tapi kita coba gunakan kuis interaktif, kita gunakan word cloud, kita gunakan short answer, kita ajak anak-anak menggambar misalnya. Anak-anak ice breaking kita hari ini coba gambarkan. Nah, kita pakai slide drawing ini anak-anak bisa gambar, Bapak. Gambarkan ekspresi binatang yang mewakili emosi atau diri ini misalnya. Nanti anak-anak ada yang gambar kucing, ada yang gambar ayam tapi nggak ada bentuknya kayak gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai ice breaking supaya di dalam pembelajaran itu anak-anak juga fresh kembali. Dan masih ada lagi yaitu image upload. Nah, anak-anak bisa mengupload gambar, ya. Mengupload gambar sebagai tugas ataupun sebagai hal yang kita gunakan untuk mereka kerjakan. Nah, yang berikutnya adalah diferensiasi dari proses pembelajaran. Nah, di mana ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya seperti saat ini Bapak Ibu, kita tidak melulu menjelaskan saja, Bapak Ibu, kita ajak untuk berinteraksi. Oke, saya ajak interaksi lagi nih Bapak Ibu, ya. Oke, contoh. Oke, contohnya saya cukup membuat new slide lagi, lalu Bapak Ibu di sini saya akan minta untuk menggambar. Nah, saya cukup gambarkan. Nah, saya di sini saya tuliskan gambarkan binatang, ya Bapak Ibu, binatang kesayangan. Nah, oke, sayangan Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk ice breaking ataupun juga bisa kita gunakan untuk memancing siswa supaya fokus lagi dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh, ya. Nah, maka caranya cukup gampang. Saya tinggal klik slide drawing seperti ini, maka atur pengaturan di sini berapa waktunya. Misalnya kita menggambar agak lama, ya, saya buat. Kemudian saya cukup mainkan slideshow lalu saya obraki kembali. Ayo Bapak dan Ibu atau
silahkan gambarkan binatang kesayangannya. Oke, silakan. Ini langsung bisa kita klik Bapak Ibu. Siapa yang sudah menjawab? Bapak Ibu bisa join melalui classpoint.app dengan kode 65704. Coba Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat ya siapa yang merespon atau yang belum merespon dengan membuka tutup gambar mata ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menghentikan musik atau memainkan musik. Kemudian kita bisa meng-close mission apabila dirasa itu sudah cukup ya atau sudah ada peserta. Nah, kita tengok siapakah peserta yang sudah menjawab. Kemudian ini adalah waktu yang tersisa. Kita juga bisa tambahkan dengan klik tanda plus seperti ini Bapak Ibu, maka akan ada tambahan waktu. Kemudian kita bisa menengok siapa saja yang sudah menjawab. Ada Pak Huda, ada Pak Ali Mukti, ada Bu Veolita, Bu Tirza, Bu Eni. Lalu kita bisa obrol-obrol didik kita yang belum. Ayo Pak dibuin Pak Joko dan lain mana penerapan ini ya selain menggambarkan sebuah binatang kesayangan bisa digunakan untuk menghubungkan. Kalau anak-anak TK itu biasanya menghubungkan antara garis yang pertama ini atau menjodohkan ya bisa ya menjodohkan yang A dengan yang B, tarik garis, boleh seperti itu. Tinggal kreativitas Bapak Ibu saja memanfaatkan slide drawing ini seperti apa. Nah, oke. Coba kita perlihatkan Bapak Ibu ya, cukup 8 saja saya kira. Nah, tampil semua ya Bapak Ibu. Wah, ini Waldo ya kucing ya. Ini kayaknya kucing garang ini Waldo ini ya. Bagus lah Bu ya, sudah nampak lah gambar kucing. Terus butir juga kucing. Pak Ali ini gambar Sudin. Wah ya susah payah membagi kertas ya. Anak-anak sudah bisa membuat ini dia ini ya Bu Dia. Oke saya love seperti ini. Nah dan ini pun bisa Bapak Ibu insert menilai anak-anak tadi yang sudah mengumpulkan gambar siapa ya. Bisa Bapak Ibu yang belum aktif atau pas jenengan ajar ternyata tidur. Nah, itu Bapak Ibu sudah tahu, punya buktinya. Oh, ini yang kita bisa langsung insert di slide drawing kita. Termasuk juga kita bisa menampilkan yang misalnya sudah kita love. Karena gambarnya menurut kita mana lagi ini saya love misalnya ini saya contoh ya contoh saya love 4 lalu saya akan tampilkan yang sudah saya love saja maka akan tampil seperti ini lalu ini bisa kita insertkan di slide kita. Nah, kita tinggal klik insert saja maka sudah masuk Bapak Ibu. Gambar indahnya pada anak-anak. Kita kan Bapak Ibu bisa jadi meskipun pembelajaran offline pakai pembelajaran seperti ini kan juga seru Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu enggak berasa kayak belajar
Mohon maaf Bapak Ibu, saya kelempar lagi. Ya, memang sabarnet Bapak Ibu ya. Internetnya itu sabar. Baik. Nah, itu adalah contoh ya yang Bapak Ibu sudah berikan responnya. Nah, dia akan senang. Oke. Tadi kita sampai kepada materi Bapak Ibu yang senang menggambar, audionya ada musik yang mengiringi. Anak yang senang visual, ada tampilan yang menarik. Itu sudah masuk diferensiasi. Proses pembelajaran tidak mendengarkan saja, tetapi ajak untuk terlibat. Seperti ini Bapak Ibu tadi sudah terlibat, ada keterlibatan di sana. Nah, itu merupakan diferensiasi proses, di mana di dalam proses pembelajarannya mereka terlibat, mereka ikut di dalam kegiatan aktivitas kita, baik itu online maupun kita gunakan secara offline, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah adanya diferensiasi produk. Diharapkan Bapak Ibu juga memberikan kebebasan ya kepada anak-anak untuk menghasilkan sebuah produk hasil pembelajaran mereka yang bentuknya itu beragam. Terserah mereka mau membuat apa. Terserah Bapak Ibu mau menggambar apa. Ada yang menggambar seperti ini, ada yang menggambar kupu-kupu. Nah, itu namanya termasuk diferensiasi juga Bapak Ibu. Atau misalnya Bapak Ibu berikan tugasnya cukup memotret misalnya. Maka kita bisa memanfaatkan namanya slide ini ya Bapak Ibu. Kita menggunakan namanya upload image. Maka nanti anak-anak akan mengupload gambar-gambar bergerak mana aktivitas-aktivitas itu kita terapkan dalam slide. Dan itu nanti bisa Bapak Ibu modifikasi karena slide ini juga akan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk bahan Bapak Ibu belajar. Supaya Bapak Ibu sudah bisa modifikasi. ATM ya Bapak Ibu, amati, tiru, dan modifikasi. Itu lebih cepat belajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, next, ini juga termasuk diferensiasi produk karena Bapak Ibu ternyata menghasilkan gambar-gambar yang beragam loh. Ada kucing, ya. Ada bebek, ada penuh. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya sumbernya Pak Safi'i koneksinya agak stabil nih. Kita tunggu dulu beberapa saat. Terus ya Bapak Ibu. Baik, coba temponya saya pelankan.
izin share screen. Saya percepat dan padatkan memang karena di tempat kami ini cuacanya sedang tidak baik Bapak Ibu, sehingga kurang maksimal di sharingannya. Tadi sempat putus juga. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh-contoh slide yang bisa Bapak Ibu nanti kembangkan atau Bapak Ibu ATM ya untuk membuat media pembelajaran yang seperti yang sudah kita siapkan ini. Contohnya Bapak Ibu, ini ada tentang peringatan Hari Bumi. Nah, di slide yang kedua kita berikan bagaimana pengantar ya. Kita memberikan pengantar kepada anak-anak. Nanti Bapak Ibu memulai misalnya memberikan pengantar bisa dimodifikasi. Nanti Bapak Ibu modifikasi jadi materi apa boleh silakan. Ini saya berikan satu contohnya tentang peringatan Hari Bumi. Di awal kita berikan peringatan, nanti kita berikan definisi ya tentang pengantar. Kemudian nanti di yang keduanya nanti anak-anak kita ajak untuk menjaga atau kita motivasi untuk menjaga bahwa bumi itu merupakan tempat kita semua dan kita sebagai warga bumi kita harus melindunginya. Nah, setelah diajak pemahaman seperti itu, nanti anak-anak kita coba kenalkan dengan permainan yang ada di kelas poin. Nah, contohnya di kegiatan kita ini kita kasih tahu ya bagaimana nanti kita bisa join melalui www.classpoint.app seperti itu. Nah, kemudian interaksinya seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Kita kalau misalnya materi ini coba anak-anak pilah sampah ini berdasarkan jenis sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, jadi nanti anak-anak bisa memasukkan slide garisnya itu memasukkan ke sampah. Tinggal dibuat garis-garis seperti itu. Menggunakan apa? Menggunakan slide drawing. Ini adalah template slide. Apakah di sini? Di sini. Nah, terserah Bapak Ibu. Nah, cukup seperti itu saja. Nanti anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan kita. Nah, interaksinya bagaimana? Ya lewat garis-garis seperti yang slide drawing ya, Bapak Ibu. Ya. Kata yang natis di mana nanti yang paling banyak ini juga misalnya anak-anak kita minta untuk memfoto atau menemukan di ruangannya itu mana-mana sampah yang bisa didaur ulang. Maka anak akan mencari sampah itu kemudian mengirimkan sesuai dengan yang inginkan, atau kita minta untuk memfoto tugasnya misalnya. Ini bisa kita gunakan untuk model tugas-tugas yang harus dikumpulkan dalam bentuk portofolio ataupun bukti fisik atau bukti yang dikirimkan dalam bentuk gambar menggunakan Image Upload. Nah, nanti juga bisa Bapak Ibu coba ya, tinggal klik satu menu Image Upload lalu Bapak Ibu slideshow maka sudah jadi. Oke, itu contoh-contoh penerapan menu Bapak Ibu. Kemudian kuis. Apakah bisa membuat kuis menggunakan ClassPoint? Kuis ini sebagai juara 2, juara 3 menggunakan leaderboard. Nah, multiple choice. Nah, pengaturannya yang pertama untuk jenis kategorinya multiple choice, kemudian pilihannya ada 4, kemudian Bapak Ibu memilih
kuncinya ya, kuncinya apa. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah tahu misalnya kuncinya A, Bapak Ibu tinggal tandai huruf A. Kalau B, Bapak Ibu tinggal tandai huruf B. Kalau C, Bapak Ibu tinggal tandai huruf C dan seterusnya. Begitu saja. Nah, kalau misalnya memilih lebih dari satu jawaban, maka Bapak tentang tanda ini supaya anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau jawabannya hanya satu, maka kita off-kan saja Bapak Ibu. Atau di lomba ya seperti yang ada di quizzes atau ada di action mode. Sehingga nanti kita bisa menampilkan di leaderboardnya siapa juara 1, 2, dan 3. Seperti itu. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Rankingnya nanti akan muncul semua. Sesuai dengan kecepatan menjawab dan juga jawaban benarnya tentunya. Nah jadi cukup gampang. Lah ini kalau kita buat manual Bapak Ibu di PowerPoint. Wah susah. Ya, jadi kita harus ngerti trigger, harus ngerti menyembunyikan respon itu di luar slide dan lain-lain. Prosesnya panjang. Nah, dengan kelas poin ini praktis. Jadi Bapak Ibu tinggal satu kali klik mengatur singkat ini, kemudian langsung bisa menayangkan ke anak-anak bisa langsung respon. Nah, itu Bapak Ibu gambaran termasuk juga ini ya. Ini ada beberapa yang belum saya bahas tadi. Oke, saya akan coba tayangkan kembali. Nah, Bapak Ibu di menu ini ya, ini ada pointer. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pointer pada saat menjelaskan materi, Bapak Ibu bisa pakai pointer. Kalau Bapak Ibu misalnya guru matematika pengen membuat coret-coret, nah Bapak Ibu bisa coret-coret. Nah, di garis-garis boleh. Nah, ini juga ada pilihan beberapa model coretan ya, Bapak Ibu tinggal pilih di bawah ini Bapak Ibu ya. Di bawah ini. Nah, Bapak Ibu bisa tandai seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa hapus kalau memang tidak perlu, nah bisa dihapus. Lalu Bapak Ibu bisa menggunakan whiteboard. Whiteboard itu papan tulis. Nah, gunanya untuk apa? Nah, contoh, ini saya skip dulu. Oke, saya skip terlebih dahulu. Nah, ntar. Oke, nah Bapak Ibu itu adalah salah satu ya dari contoh bagaimana kita menerapkan. Saya share screen kembali. Kita menerapkan kuis ya ataupun multiple choice tadi ke dalam slide kita. Maka dengan sangat mudah itu bisa kita gunakan sebagai kuis. Termasuk ini tadi ya Bapak Ibu, ada pen ini untuk menggaris-garis kalau kita memerlukan coret-coret. Termasuk di sini ada whiteboard ini yang perlu yang belum saya bahas tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti backgroundnya itu dengan gambar. Misalnya kalau guru matematika itu membutuhkan gambar garis-garis yang ada XY-nya itu biasanya untuk menggambar kurva itu kan Bapak Ibu. Nah, maka bisa mengganti papannya sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ataupun mencoret-coret itu dengan tampilan papan yang sudah ada garis XY-nya. Nah, itu kalau guru matematika bisa. Kita download dulu lalu kita taruh di whiteboard, kita tayangkan whiteboardnya nanti bisa kita gunakan untuk mengajar. Nah, jadi di tampilan whiteboard itu akan bisa kita gunakan. Kalau guru matematika biasanya seperti itu akan bermanfaat. Nah, itu dari pemanfaatan whiteboard seperti itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini ada contoh-contoh ya kuisnya. Kita tinggal nanti tempelkan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal tempelkan saja multiple choice ke soal-soal seperti ini. Lalu nanti akan ada pilihan modenya apakah digunakan untuk kompetisi atau diambil siapa yang tercepat juaranya atau kita gunakan untuk kuis biasa. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu disertai gambar. Nah, kita cukup sekali klik saja sudah jadi ya Bapak Ibu. Dan
Nantinya Bapak Ibu kita juga tidak hanya membuat soal-soal misalnya yang 4 pilihan. Bagaimana kalau pilihannya itu tidak 4, misalnya 2 benar salah, ya bisa Bapak Ibu. Nah, kita tinggal membuat seperti ini saja, benar salahnya, lalu kita tempel lagi yang tadi multiple choice, lalu di sini kita pilih, karena ini 2 jawaban, maka di sini kita ganti menjadi 2. Nah, kemudian ini jawabannya apa? A atau B. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih saja mana yang menjadi kunci jawabannya. Oh, ternyata ini jawabannya adalah salah atau benar. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat kunci. Maka nanti yang akan dipoin adalah yang jawaban benar ini. Nah, semudah itu Bapak Ibu. Dan nanti bisa langsung ini cukup mudah untuk Bapak Ibu bisa menerapkan ini. Nah, oke, sampai ke pembuatan kuis, semua menu sepertinya sudah saya bahas. Nah, terakhir saya ingin mendapatkan respon dari Bapak Ibu lagi supaya kita kembali lagi kepada materi kita. Oke, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, bisa ditulis ya. Bisa ditulis di sini saja Bapak Ibu. Saya buat new slide. Nah, di sini akan saya minta Bapak Ibu untuk memberikan respon terkait dengan pertanyaan. Nah, boleh pertanyaannya langsung dikirim di sini. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke pertanyaan tadi yang belum saya coba itu sepertinya ada word cloud ya Bapak Ibu, belum lihat word cloud ya. Kalau ini tadi sudah. Oke, saya akan meminta Bapak Ibu untuk membuat word cloud. Nah, word cloud-nya apa ya? Makanan favorit. Nah, contoh kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Makanan favorit. Nah, Bapak Ibu. Oke, makanan favorit Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja untuk ice breaking Bapak Ibu. Oke, ini kita tayangkan. Sebelum kita tayangkan, jangan lupa kita klik dulu word cloud-nya. Nah, kita taruh word cloud di sini. Kemudian ini adalah batasan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa membatasi kira-kira perangkat itu berapa. Kalau bisa menjawab 1, maka dipilih 1 saja. Kalau 2 ya 2, 3 dan seterusnya. Ini saya pilih 1 saja. Saya pengen 1 respon saja dari Bapak Ibu. Lalu waktunya kita buat 2 menit saja. Oke, tidak. Nah, maka ini akan saya play. Bapak Ibu bisa join langsung seperti yang tadi. Nah, joinnya masih sama ya, menggunakan classpoint.io. Lalu Bapak Ibu bisa berpartisipasi lagi untuk menjawab. Wah, saya bisa melihat yang sudah menjawab ada berapa ini? 6. Nah, sudah bisa kita lihat. Kita bisa membuka mata. Waduh, bakso ternyata favoritnya Bapak Ibu ya, juaranya ini bakso. Apakah bakso saja ini? Waduh, nasgor. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi seperti ini dengan siswa, kita bisa loh langsung mengintip seperti ini. Nah, yang jawabannya sedikit ini, ada lodo ya Bapak Ibu. Lodo itu apa ya? Mie ayam. Nah, ini berarti yang jawab sedikit Bapak Ibu. Nah, semakin besar jawaban yang diberikan itu akan membuat tulisan teks ini tampil besar. Nah, kita juga bisa mengintip siapa yang sudah menjawab ini. Nah, ini dengan cara kita klik saja, kita inceng begini Bapak Ibu. Oh, ternyata itu yang menjawab. Yang menjawab ada 6. Oh, ternyata sudah tampil seperti itu. Nasi goreng. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu seperti itu kira-kira ya. Jadi anak-anak bisa kita libatkan. Nah, tentunya pertanyaan yang kita gunakan itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu perlukan. Nah, termasuk di sini kalau waktunya kurang kita bisa tambahkan. Dengan kita klik plus maka akan bertambah sebanyak 15 detik. Nah, kita tinggal plus saja kalau ingin menambah waktunya. Ini waktunya berjalan mundur ya, berarti tinggal beberapa detik lagi
sudah habis. Kalau misalnya mau ditutup langsung, maka kita bisa close submission. Kalau kita ingin melihat siapa yang menjawab, maka bisa kita klik langsung pada jawaban yang ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini kita bisa simpan juga atau kita masukkan ke dalam slide yang kita buat. Nah, ini ketika kita klik di slide dan ini kita tutup dan ini kita escape, maka sudah kembali kepada PowerPoint yang tadi dan jawabannya sudah terekam Bapak Ibu. Nah, ada di sini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, praktis, mudah, menyenangkan. Bapak Ibu bisa praktekkan ya nanti di dalam tentunya Bapak Ibu nanti bagaimana caranya praktek kan perlu install dulu ya Bapak Ibu. Nah, kan saya berikan materi yang ketiga ini tentang bagaimana cara kita menginstal PowerPoint. Nantinya ini baru 50% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum mencoba itu baru 50%. Bapak Ibu akan bisa 100% apabila Bapak Ibu sudah mencoba, kemudian menggunakannya dengan anak didik, coba anak-anak akan senang apa tidak kira-kira. Nah, nanti Bapak Ibu coba praktekkan. Nah, sebelum praktek berarti kita perlu install dulu. Betul ya Bapak Ibu ya. Oke, kita install. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di akhir saja ya Bapak Ibu, saya menyelesaikan ini dulu. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita akan berikan kesempatan di sesi question and answer karena waktunya tinggal sebentar lagi sudah jam 9. Oke, saya percepat supaya kita ada tanya jawabnya juga Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk ke slide instalasi ClassPoint. Nah, oke. Semua materi yang saya gunakan perlu kami informasikan Bapak Ibu nanti akan dapat. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan materi-materi ini semua. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi dan mainkan YouTube-nya lagi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas. Boleh juga bertanya di grup ya Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan dengan bagaimana cara kita mendapatkan ClassPoint karena Bapak Ibu nanti semua akan mendapatkan ClassPoint Pro lagi ya. Bedanya apa dengan yang tidak Pro? Kalau yang tidak Pro, Bapak Ibu itu hanya mendapatkan 5 akses ya. Jadi masing-masing dari word cloud, short answer dan juga apa tadi multiple choice itu 5 soal. Tapi kalau Pro maka Bapak Ibu bisa menggunakan sebanyak-banyaknya. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Baik, cara menginstal ClassPoint yang pertama Bapak Ibu yang perlu dilakukan kita mengecek persiapan PC-nya Bapak Ibu dulu, ya, menyiapkan PC karena PowerPoint tidak bisa diinstal, Bapak Ibu, ClassPoint tidak bisa dimasukkan ke dalam HP. Nah, menyinggung tadi ada yang bertanya sepertinya ada yang apakah bisa diinstal di HP? Belum bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena ClassPoint itu on daripada Microsoft PowerPoint. Nah, jadi dia akan menempel di PowerPoint kita sehingga membutuhkan instalasi yang di laptop, bukan di HP. Selanjutnya, Bapak Ibu, pastikan kita menggunakan Windows 10 atau Windows 11 ya. Jadi 10 atau 11 itu yang bisa kita pakai untuk menginstal ClassPoint. Kemudian yang kedua, versi yang kita gunakan untuk Office-nya itu adalah 2000 ke atas. Ya, berarti 2013 ke atas. Berarti untuk yang versi di bawah 2013 ke atas itu berarti belum bisa menikmati fitur ClassPoint ini Bapak Ibu. Tentunya ini juga akan dikembangkan, semoga saja nanti pengembangannya itu akan juga bisa menyasar kepada Office yang di bawah 2013 karena mungkin di Indonesia itu orangnya kreatif ya Bapak Ibu. Jadi komputer yang lama-lama itu masih dipakai, masih dirumat. Bahkan komputer yang sudah seharusnya sudah tidak digunakan itu masih saja diakali ya Bapak Ibu. Itu cerdasnya orang Indonesia sehingga jadi awet gitu ya, sudah lama itu masih dipakai. Nah, itu. Akan tetapi Bapak Ibu untuk di ClassPoint saat ini itu yang sudah bisa Bapak Ibu pakai itu yang 2013 ke atas. Yang belum diupdate ya silahkan nanti diupdate dulu. Berikutnya pastikan PowerPoint-nya itu sudah posisi tertutup. Nah, jadi kita sebelum menginstal kita tutup dulu Bapak Ibu PowerPoint-nya ya sampai nanti kita selesai menginstal baru kita buka. Nah, kemudian kita download. Downloadnya dari mana sih? Dari www.classpoint.io.
kalau tadi Bapak Ibu berinteraksinya kan pakai classpoint.app. Nah, kalau mau mendownload, Bapak Ibu membuka www.classpoint.io. Oke, saya peragakan. Oh, tidak perlu saya peragakan ya, karena di sini sudah kita screenshotkan kok Bapak Ibu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu membuka classpoint.io, nanti akan ada tampilan kayak gini Bapak Ibu. Nah, tampilannya kayak gini. Bapak Ibu tinggal pilih download now. Nanti akan ada tampilan kayak gini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu isi saja namanya Bapak Ibu, emailnya Bapak Ibu yang aktif. Ya, karena nanti akan ada pemberitahuan di emailnya Bapak Ibu untuk kode konfirmasi. Yang berikutnya adalah sekolah atau institusi. Sekolahnya Bapak Ibu apa? Kemudian dipilih download. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengklik download, kan ada proses mendownload seperti ini di pojok itu. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai downloadnya, nanti Bapak Ibu akan terlihat ya, sudah tidak ada gambar untuk loading, tapi sudah ready seperti ini. Maka ini berarti kita sudah selesai mendownload. Kita tinggal membuka saja tampilan dari downloadan itu. Selanjutnya nanti akan ada seperti ini. Kita centangi, jangan lupa yang bagian atas ini, lalu kita klik install. Nanti akan terjadi proses instalasi ClassPoint di dalam PowerPoint kita. Nah, nanti kalau sudah selesai diinstal akan ada tombol finish. Kita klik tombol finish dan secara otomatis nanti Bapak Ibu ketika membuka PowerPoint, PowerPoint-nya akan ada tampilan ClassPoint seperti ini. Nah, jadi ini berarti ClassPoint-nya sudah masuk dan nanti akan muncul di menu seperti ini. Nah, kalau sudah masuk di menu seperti ini, nah berarti ini sudah masuk ClassPoint. Nah, setelah masuk ClassPoint, selanjutnya adalah Bapak Ibu ini untuk mengecek ya, nanti bisa kalau Bapak Ibu perlukan bisa Bapak Ibu cek. Bapak Ibu melakukan aktivasi. Kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu melakukan aktivasi. Caranya, Bapak Ibu klik yang menu user seperti ini. Nah, ini kan punya saya sudah ada tulisannya Pro ya Bapak Ibu. Nah, berarti ini ClassPoint-nya sudah terbuka semua fitur. Maaf Pak Safi'i, jangan ya? cepet-cepet sambil praktek. Oh iya. Oke. Jangan cepat-cepat. Ya, saya pelankan. Oke, terima kasih Bu. Oke, nah saya pelankan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, berarti kita tinggal tulis nama kita ya, sesuai dengan yang identitas yang kita isikan di awal dan seterusnya nanti akan ada permintaan untuk memasukkan kode ya, karena saya sudah masuk. Saya nanti sync out dulu ya supaya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau saya check in seperti ini, nah di sini akan ada akun kita. Nah, akun kita. Terus passwordnya itu adalah password yang kita gunakan pada waktu kita mengisi di awal tadi. Jadi jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Terus nanti ketika Bapak Ibu sign in, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kode Pro. Nah, kode Pro-nya nanti saya kasih. Sehingga Bapak Ibu bisa menikmati semua fasilitas yang saya berikan tadi. Oke. Nah, saya akan check in lagi. Kalau sudah check in, Bapak Ibu nanti bisa mengganti gambar dan sebagainya. Dan ditandai dengan menu ini sudah tampil di laptopnya Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Kalau Bapak Ibu menginginkan pengecekan di laptopnya, maka Bapak Ibu bisa mendownload. Nah, ini juga disediakan link untuk mendownload apakah spesifikasi laptop kita cukup bagus atau cukup siap untuk ClassPoint. Boleh, tapi tidak apa-apa, langsung dicoba juga boleh. Dan nanti pastikan ya di laptop kita Bapak Ibu itu sudah aktif di Net Framework-nya, sudah terinstall dengan baik. Kalau proses instalasinya itu lengkap, insya Allah ini semua tidak diperlukan Bapak Ibu. Karena apa? Di laptop kita sudah lengkap kalau installnya benar atau installnya baik ya di Office-nya itu. Kalau installnya kadang di copy ataupun digandakan begitu pakai ini, kadang-kadang itu memang nggak lengkap. Nah, sehingga kita perlu menambahkan beberapa seperti Net Framework ataupun yang lain. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau ada kendala ClassPoint itu sudah menyediakan
supportnya. Nanti bisa mengirimkan kalau ada masalah dan juga bisa menghubungi saya. Nah, boleh nanti kalau ada kendala-kendala Bapak Ibu bisa menjapri ya, asalkan kendalanya bukan laptopnya. Nah, kalau kendala sudah laptopnya ini yang susah Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kadang-kadang itu laptopnya itu masih lama, itu masih disayangi, nah itu nggak bisa move on sehingga masih menggunakan Office yang 2007 ataupun masih pakai Office yang lama 2010 misalnya. Nah, maka itu belum bisa untuk saat ini. Jadi yang bisa adalah 2013 kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terakhir ya Bapak Ibu, terakhir saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu di kelas poin itu ada jenjang karir Bapak Ibu. Waduh, kok kayak apa aja ada karirnya ya. Bapak Ibu kalau sudah menguasai ya kelas poin ini sudah dipraktekkan di kelas. Nah, ini sudah selesai. Bapak Ibu bisa mencalonkan. Nah, nanti ya. Ini kebetulan untuk masyarakat warga Tuban, Bapak Ibu dan juga di luar Tuban semuanya. Monggo kalau Bapak Ibu nanti berminat menjadi kelas poin certified trainer, kita bisa, karena saya sudah di posisi itu sehingga saya tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapat itu. Apa sih benefit yang Bapak Ibu akan peroleh ketika Bapak Ibu menjadi kelas poin certified trainer? Nah, di sini sebetulnya sudah ada. Bapak Ibu bisa membuka ya di kelas poin certified trainer, nanti akan muncul. Benefitnya cukup banyak ya, Bapak Ibu pasti akan mendapat kelas poin pro ya. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan untuk sekolahnya. Jadi ternyata kebermanfaatan kita itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga berdampak kepada sekolah kita ya, lingkungan kita. Itu untuk mendapat juga kelas poin pro untuk untuk guru-guru, kalau anak-anak nggak perlu ya Bu, karena nggak perlu install, anak-anak cukup join saja dengan kita. Nah, jadi yang perlu itu adalah gurunya menyediakan media, menyediakan layanan pembelajaran, nanti siswanya tinggal join saja. Nah, guru di sekolah kita juga akan mendapatkan itu. Lalu juga akan tentunya mendapatkan update terbaru. Tentunya ini di kelas poin itu yang akan diberikan informasi terlebih awal tentunya yang certified trainer. Dari certified trainer nanti diinformasikan juga ke kelas poin school coach. Nah, di bawahnya kelas poin certified trainer itu ada kelas poin ada kelas poin school coach. Nah, itu update ini akan kita peroleh di awal. Nah, jadi yang paling akan tahu di awal itu adalah yang certified trainer. Lalu tentunya kita juga akan menjadi tim yang dipercaya oleh kelas poin ya Bapak Ibu sebagai sumber utama untuk update-update yang baru terkait dengan kelas poin. Lalu kita juga diberi kepercayaan untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu termasuk yang saya bagikan ini. Meskipun di school coach juga boleh, tetapi kalau ada pendampingan dari kelas poin trainer itu tentunya akan lebih mantap lagi. Jadi kita akan berkesempatan ya untuk mengisi webinar dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh kelas poin. Dan yang berikutnya kita bisa menjadi kreator ataupun juga menjadi inspirasi untuk pengembangan kelas poin yang nanti akan dibuat. Nah, termasuk kemarin kita juga mengusulkan karena melihat dari budaya warga Indonesia, maka kita juga memberikan rekomendasi untuk kelas poin ini bisa di semua versi Office. Tapi belum, untuk saat ini masih di 2013 ke atas. Nah, itu Bapak Ibu yang kita dapatkan dan tentunya nanti kita akan ditampilkan di sini. Nah, kok di situ ada banyak orang? Iya, karena kelas poin itu tidak hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini adalah negara-negara yang menjadi certified trainer yang ada. Nah, kalau saya menampilkan yang Indonesia, saya klik begini saja, Bapak Ibu. Maka di sini sudah akan tampil yang Indonesia. Ada diriku juga Bapak Ibu ya. Nah, di Tuban itu baru satu Bapak Ibu. Lah ayo ya, khususnya yang Bapak Ibu Tuban banyak yang kita akan dapatkan ya, termasuk juga update, termasuk juga kita biasanya mendapatkan itu Bapak Ibu
seperti merchandise, kaos, mug dan lain-lain itu pasti dapat, dan juga lain-lain. Nah, yang terpenting ternyata kebermanfaatannya itu dirasakan juga oleh lembaga kita, teman-teman kita, warga dekat kita. Kita bisa memberikan akun pro yang lain, manakala kita atau di daerah kita itu ada yang menjadi certified trainer. Maka ayo Bapak Ibu, kesempatan ini kita raih, karena baru sedikit nih Bapak Ibu yang jadi kelas poin certified trainer ya. Di Tuban saya masih sendiri. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang ternyata ada minat. Nah, kita akan bisa memanfaatkan ini untuk juga mengembangkan rekan-rekan kita supaya juga menjadi certified trainer. Nah, dapat kaos juga Bapak Ibu ya. Dapat banyak souvenir-souvenir itu. Saya sering mendapatkan souvenir juga itu dari termasuk dari Classpoint dan Microsoft itu. Karena ya salah satunya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kita punya kesempatan untuk berbagi lebih kepada teman-teman. Kita juga akan mendapatkan akses yang terbaru dari Classpoint. Kita juga memberi manfaat karena kita akan diberi fasilitas akun pro yang bisa kita bagikan semuanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, paparan materi. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas boleh ditanyakan dan juga boleh direkam, diputar ulang ya. Meskipun kita terkendala putus-putus tadi, mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk terus belajar. Karena paparan materi itu hanya 50% Bapak Ibu ya. Apalagi kalau mendengarkannya sambil apa ya istilahnya? Sambil apalagi online, kemudian sambil hujan itu membuat suasana kita mengantuk. Nah, itu mungkin enggak ada 50%. Jadi harus kita praktekkan supaya nanti bertambah kita pemahamannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak on cam ya, tidak berarti mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan, karena memang ini kendala sinyal Bapak Ibu sehingga terpaksa saya harus off cam. Off cam saja masih sering kelempar, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu. Nah, seperti itu nanti untuk materi saya juga akan share juga ya ke Bapak Ibu. Materi-materinya tadi saya share dan sudah saya kumpulkan di dalam sini. Saya kirim ke Bapak Ibu lewat chat ya. Oke. Nah, link materi di sini ada yang perkenalan tadi. Kemudian ini adalah webinar kit, itu isinya adalah materi kita. Besok juga akan ada kami masukkan materinya Pak Fahri. Juga akan kita masukkan di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal mendownload link ini sudah mendapatkan materi itu secara komplit. Kemudian link sertifikat khusus Classpoint. Nah, jadi nanti ini mengisi dulu Bapak Ibu baru nanti akan mendapatkan sertifikat Classpoint. Baik, Bapak Ibu, karena tinggal 10 menit lagi. Jadi ini adalah saya kembalikan kepada halo Bapak moderator. Apakah Pak Hadi? Halo Pak Hadi. Siap, Pak. Siap, Bapak. Ya, terima kasih Pak Hadi. Monggo Bapak, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan tanggapan, silahkan Bapak. Terima kasih Mas Ardi atas pemaparannya yang cukup gamblang. Monggo Bapak Ibu yang masih ada yang jelas ataupun belum jelas dari pemaparan tadi bisa raise hand atau bisa langsung di chat. Monggo. Monggo Pak Uda bisa mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik siap. Juga ini Classpoint ini. Okay. Perpaduan kuisis, Mentimeter, Spotatos. Asik juga. Siap. Ini baru install Pak Safi. Baru install sudah dapat akun basic. Nah, ini untuk jadi pro-nya gimana nih? Oh iya, untuk jadi pro-nya. Waduh ya, Bapak Ibu saya lupa ini. Langsung diingatkan. Langsung tanya gas. Pro-nya ini belum ya. Pro-nya ya. Saya akan kopikan pro supaya jadi pro Bapak Ibu. Nah, ini semuanya nanti dapat Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir. Saya copy terlebih dahulu pro-nya biar langsung bisa dipraktekkan. Ya, langsung bisa dipraktekkan. Tadi saya share di mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Oke, di
Di email masing-masing atau gimana? Enggak, di apa? Saya kirimkan ke mana? Di chat room ya, Bapak Ibu ya. Nanti di copy saja supaya bisa langsung dipakai hari itu juga. Nah, besok terus dikerjakan sama siswanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menguasai, nanti boleh untuk mendaftar sebagai kelas poin school coach dan nanti bisa meningkatkan lagi menjadi kelas poin certified trainer. Nanti akan sering dikirim-kirimi Bapak Ibu. Nah, jadi pokoknya enak sekali ya kalau jadi kita juga di situs resminya kelas poin. Lalu kita juga akan mendapatkan beberapa manfaat, tidak hanya kita, tapi juga sekolah kita, lembaga kita dapat. Nah, berikut kode pro 1 bulan yang bisa dibagi ke peserta. Nah, ini 1 bulan, Bapak Ibu ya, 1 bulan. Nah, bagaimana supaya 3 bulan jadi kelas poin school coach, nanti dapat yang 3 bulan. Kalau mau jadi seterusnya, jadi kelas poin certified trainer, nanti akan aktif selamanya. Nah, jadi memang itu pancingan-pancingan supaya kita mau untuk belajar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya, nanti akan tergerak dan termotivasi untuk meningkatkan tidak hanya sebagai peserta kelas poin, tapi juga mau menjadi kelas poin school coach. Artinya Bapak Ibu yang meng-coach sekolahnya masing-masing supaya memanfaatkan atau menggunakan ini. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan manfaat, termasuk guru-guru panjenengan juga akan mendapatkan kelas poin pro-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada nggak ya contohnya itu yang dikirimkan kemarin? Selain kaos itu kan ada beberapa sertifikat. Sip. Oke, siap. Sudah bisa? Sudah berhasil? Sudah. Bapak? Oke, sudah. Pro trial. Share di WA, Pak. Gimana kodenya, Pak? Nggak ada di sini. Di chat grup, Bu. Share di WA, Pak. Selamat. Nah, ternyata gampang ya, Bapak tahu. Mana? Ya, dikirim di WA, Pak. Yang di screenshot, kirim. Yang di Oh, WA. Yang di baik. Ya. Di WA dikirim di WA juga. Baik, oke. Saya kirim itu. Saya sudah saya kirim. Oke. Sudah? Adakah pertanyaan yang lain, Pak Hadi? Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak Uga sudah jelas ya? Sudah berhasil kayaknya untuk penginstalannya Pak Uga. Iya. Oke. Wah, sudah berhasil. Sip, mantap. Pak Syafi'i, maaf. Monggo-monggo Bu Dia. Monggo Bu Dia. Saya masih belum jelas. Tadi sudah install sampai ke ini PowerPoint-nya. Terus mau ke Pro, ini di mana saya installnya? Oh iya, mau kan ke Pro, Bapak. Workshopnya pakai HP sambil pegang laptop. Oh, saya pakai HP, terus sambil buka laptop, praktek gitu ya Bu ya. Ini sudah saya buka sudah PowerPoint-nya. Terus buat kelas juga di mana? Tadi kan kecepatan jenengan. Oh iya kecepatan. Ya, baik. Nanti materi gimana? Siap. Nanti materinya Bunda, materinya nanti ini saya masih share screen nggak ya? Saya share screen. Oke. Bunda nanti materinya supaya kita tidak mengulang ya, nanti bisa dibuka di sini Bunda, di link materi. Tadi saya sudah share di mana tadi ya? Di apa namanya? Di Zoom. Nah, jadi di chatnya Zoom. Bunda nanti tinggal buka saja di link chat ya. Di link yang chatnya Zoom itu. Ya, yang webinar kit. Nah, di situ sudah ada materi-materinya. Nanti Bunda tinggal mempelajari. Nah, ini diklik saja. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu buka, nah isinya tadi tentang PowerPoint. Nah, ini Bapak Ibu tinggal tempel-tempel sudah jadi materi. Kemudian panduan. Nah, ini ada buku panduannya PDF. Jadi cukup tebal. Makanya tidak saya buka tadi ya supaya enggak banyak.
Oke, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nah, kita ini sudah lengkap ini. Kemudian ada materi PowerPoint. Besok juga ditambah sama materi Pak Fahri. Jadi kita lengkap. Pokoknya semuanya kita berikan sama Bapak Ibu. Sak kode pro-nya, sak PowerPoint-nya, kemudian juga contoh PowerPoint-nya. Linknya di Dan mana? juga bagaimana? Ya, linknya di tadi Bapak di mana tadi webinar kit. Nah, di webinar kit di kolom chat. Nanti kita bisa kirim juga ke WA nggak apa-apa kalau belum. Nah, kita tambahkan satu lagi, saya lupa tadi. Bapak Ibu untuk e-sertifikat khusus kelas poin ya. Jadi nanti kalau yang dari apa namanya kantor Kemenak yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak dan juga Bapak Ketua IG 32 JP untuk panjenengan itu kan nanti ya menunggu setelah proses dan kedua materi selesai. Tapi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan nanti akan dikirim ke email karena Bapak Ibu mengikuti materi sesi kelas poin pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa ya mendapatkannya di saya share dulu. Ini Bapak Ibu mengisi ini dulu ya. Jadi di kelas poin apa namanya untuk e-sertifikat ini. Nah, jadi nanti akan dikirim dari kelas poin kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah tanggal, Bapak Ibu jangan lupa mengisi tanggalnya, tanggal hari ini. Kemudian country lah, karena kita berada di Indonesia dan menyampaikan dengan ya bahasa Indonesia, maka kita pilih yang Indonesia. Next. Nah, di sini ada nama Bapak Ibu. Nah, nama jangan lupa Bapak Ibu mengklik itu lah. Ya, namanya ini loh. Bapak Ibu kok nggak ada imamnya? Ya, nama resminya itu nggak ada imamnya. Nama imam itu adalah nama kecil saya. Nah, setelah itu next, Bapak Ibu di sini isi ya. Silakan Bapak Ibu diisi nama. Kalau memang mau mencantumkan gelar, Bapak Ibu silakan juga tulis gelarnya sekalian di sini ya. Jangan lupa karena tidak ada susulan ya Bapak Ibu, silahkan nanti ditulis sekalian di sini. Lalu emailnya, email yang akan digunakan untuk pengiriman e-sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi pastikan emailnya yang aktif atau yang ada di HP nggak apa-apa supaya gampang bukanya. Kalau organisasi berarti kalau mahasiswa berarti di kampusnya, kalau guru berarti nama sekolahnya. Lalu websitenya kalau ada, kalau tidak ada ya diisi nama website. Yang penting diisi ya Bapak Ibu, karena ini harus tanda-tanda bintang ini berarti harus diisi. Kalau misalnya sekolahnya belum punya bagaimana? Boleh diisi dengan apa namanya alamat, misalnya alamat profilnya Bapak Ibu di Facebook atau di yang lain nggak apa-apa ya, atau nama situsnya kementerian juga boleh karena ini ada hubungannya dengan pendidikan ya. Yang penting ada isiannya ini. Lalu untuk negaranya Bapak Ibu pilih juga negara Indonesia, jangan lupa. Nah, nanti dicari ya Indonesia atau diklik I supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung klik Indonesia. Kotanya jangan lupa diisi nama kota. Kemudian ini adalah materi yang Bapak Ibu ajarkan kalau Bapak Ibu seorang guru, kalau tidak guru berarti bisa ditulis other. Karena memang kelas poin ini tidak semata-mata dimanfaatkan untuk presentasi pendidikan. Misalnya presentasi yang lain-lain supaya lebih interaktif itu kan juga oke Bapak Ibu ya. Supaya tidak hanya menjelaskan dan melihat PowerPoint saja tapi ada interaksi dengan peserta. Nah, maka bisa diisi di sini. Sebagai apa misalnya, karena tadi katanya Pak Ketua ternyata peserta kita itu banyak, ada juga yang tidak dari institusi pendidikan, nggak masalah Bapak Ibu, karena kita siap bersinergi dengan siapapun yang ingin belajar Bapak Ibu, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya. Dan di sini Bapak Ibu memberikan penilaian loh ya, jadi penilaian bagaimana penilaian Bapak Ibu. Wah, tapi tidak boleh ini ya Bapak Ibu ya apa namanya karena internetnya tadi tidak lancar maka Bapak Ibu kasih skor yang sedikit misalnya ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya beri nilai yang bagus ya kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau sesuai juga silakan. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih yang ingin Bapak Ibu tuliskan untuk pengembangan kelas poin. Nah, mungkin
usulan-usulan Bapak Ibu, termasuk kalau misalnya laptopnya menggunakan Office yang di bawah 2010, nah, maka atau 2010 ke bawah, maka bisa diusulkan supaya nanti pengembangannya itu juga bisa untuk Office di bawah 2013. Nah, kalau sudah selesai, diklik submit, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat di email. Kalau belum di-generate, Bapak Ibu bersabar saja, karena itu mungkin butuh proses ya. Karena ini global Bapak Ibu ya, jadi digunakan untuk seluruh ClassPoint Certified Trainer, sehingga mungkin akan membutuhkan waktu, tidak langsung secepat itu ya, karena semua negara menggunakan ini untuk yang ClassPoint Certified Trainer-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu, penutup. Nah, sekaligus juga tanggapan terakhir mungkin Pak Hadi, karena sudah lebih 3 menit nih, saya offset, mohon maaf. Terlalu asik Pak, terlalu asik. Ya, terima kasih Pak Imam, Sabi. Ya, Pak Ibu, kalau lihat waktu sudah ini jam 9:04 dari tempat saya. Untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan, dan mungkin ketika nanti ada kendala bisa lewat WA grup ya untuk konsultasi dan segalanya. Dan untuk singkat kembali, besok masih ada sesi dengan Pak Fahri dengan materi Canva. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mohon kita bisa on cam untuk kita dokumentasikan kegiatan di hari ini. Untuk bisa di silakan Bapak Ibu, mohon waktunya untuk dokumentasi. Monggo ya, di on cam dulu. Sudah dasteran Pak. Aduh, iya, soalnya sudah jam segini. Iya. Nggak usah pakai kamera. Ini untuk yang halaman pertama, oke, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada cukup banyak 2 halaman saja. Mengakhiri kegiatan hari ini, saya selaku moderator, mohon maaf karena dia ada salah-salah kata yang saya sampaikan, dan harapan kami besok tetap kita ready, insya Allah jam 7 kita mulai, dan kalau dia dari padatnya materi dan aslikannya materi Canva mungkin tidak kekal seru dengan materi hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa nanti terwaktu hadirnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah Zoom-nya sudah bisa end call, Pak Ketua?